Kita genggam arah bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Bawa kuasa tirani, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti. Baik, selamat siang pemirsa TV di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia pada channel kami. Saat ini pukul 13 lewat. Yang kami hormati, yang ditunggu-tunggu, yang kami banggakan bahwasanya adik-adik pada hari ini Rabu Berpayung 3 September dan 2025 akan rekan-rekan ada aksi damai. Bapak-bapak atau Saat ini hadir pada sore hari ini, yang mengataskan namanya kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Ogan Kemergolo mengucapkan selamat datang yang mengatasnamakan Cipayung. adik-adik Saudara penyampaian sekalian, aspirasi. jadi ini datang ke gedung DPR untuk Terima menyampaikan kasih aspirasinya. Sudah hadir. Alhamdulillah dikawal dan disambut Jadi dengan baik oleh pihak kami kepolisian. dari pihak Baik kepolisian pemirsa dari TV khususnya sekalian, Polres saat Oku ini aksi sedang berjalan. Kita akan dengarkan memfasilitasi apa saja apa yang akan menjadi disampaikan oleh penyampaian adik-adik aspirasi mahasiswa. Bersama kami, daripada bersama adik-adik Deteksi sekalian. TV. Nanti silakan disampaikan. Kami mengharap kegiatan ini berjalan aman, tertib dan lancar. Jadi apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Ya, jadi silakan nanti disampaikan kami apa yang menjadi tuntutan, apa yang jadi keinginan akan kami sampaikan juga, kami fasilitasi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap untuk kegiatan ini tetap berjalan aman dan tertib, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi anarkis. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang, silakan menyampaikan aspirasi. Ya, terima kasih, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah, tinggal ngomong aja. Ya langsung. Tidak usah, saya itu. Cek, nah kan kelihatan. Ya kalau suaranya besar itu Pak, dia semakin besar suara itu semakin lantang. Semakin bergema. Iya, makin bergema istilahnya. Tapi karena kita buka di dalam ruang ya, mungkin sedikit agak memakan waktu untuk berbicara. Karena kalau seperti ini tidak terdengar Pak. Ya. Bahkan terkadang kita menggunakan pengeras suara seperti ini saja, itu tidak didengar oleh kawan-kawan yang ada di belakang. Oh, bukan Bapak kepolisian, tapi kawan-kawan yang ada di gedung di dalam. Sepakat? Iya kan? Di sini kami sampaikan pertama kali kepada bapak-bapak pihak aparat, bapak kepolisian, terima kasih. Ibu-ibu polwan, cantik-cantik, luar biasa. Ini masih banyak anggota kami yang masih bujang. Kalau masih ada tadi boleh. Oke, terima kasih untuk bapak kepolisian sudah memfasilitasi kami sesuai dengan isi surat yang kami sampaikan. Walaupun ya isi surat itu mungkin mendapatkan sesuatu yang dikatakan propaganda ya. Kita tahu bahwa surat itu sudah menyebar ya dan menjadi gorengan massa. Di sana tercantum bahwa Cipayung Plus meminta penyediaan kendaraan aksi damai. Tapi nyatanya saat ini kami berjalan kaki, ya kan? Adakah kami menuntut kepada pihak kepolisian untuk menyediakan itu? Tidak, benar kan? Bahkan di sini pihak kepolisian dengan senang hati menyediakan pengeras suara kepada kami. Benar kawan-kawan? Sepakat? Sepakat. Oke, artinya di sini kita mengadakan sebuah aksi damai. Kami tidak ingin anarkis, kami tidak ingin untuk dicap sebagai masyarakat yang tidak bermoral.
mahasiswa yang tidak mengerti adab, mahasiswa yang tidak mengerti etika. Sepakat? Sepakat. Itu satu suara kawan-kawan sekalian. Namun saat ini seperti yang kita rasakan, ya, banyak dari oknum-oknum, tentunya orang-orang yang berada di dalam gedung ini, yang bisa dikatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Dewan Perwakilan Rakyat, dewan yang harusnya mewakili kehendak kami sebagai masyarakat, dewan yang harusnya mewakili kehendak kami sebagai orang yang harusnya dipenuhi kebutuhan kami. Satu, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi saat ini, begitu kecewanya kami sebagai masyarakat, kenapa kebijakan-kebijakan itu harus menyusahkan rakyat? Paham? Kan kenapa harus rakyat yang menderita? Ya mungkin untuk bapak-bapak polisi ya ketika menggunakan seragam ya mungkin bukan bagian dari masyarakat, bagian aparat. Tapi ketika bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan ini melepaskan seragam itu, apakah kalian bisa disebut sebagai aparat? Tidak, tentu kalian sebagai masyarakat. Artinya ini berefek dan berimbas kepada kita semua. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan Dewan Pimpinan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini tidak pro kepada masyarakat. Ya kan? Tuntutan-tuntutan dari masyarakat itu tidak didengar. Ini yang menjadi masalah kita semua. Ya kan? Kondisi saat ini Indonesia yang harusnya cemerlang 2025 dengan kondisi kepemimpinan yang baru. Kita merasakan apa saat ini? Ya kan? Banyak dari mahasiswa, bukan mahasiswa, saya rasakan banyak dari oknum-oknum masyarakat yang melakukan unjuk rasa sehingga banyak dari mereka yang merusak fasilitas. Banyak dari gedung-gedung DPR yang dibakar. Itu tidak terjadi di Oku. Karena kenapa? Untuk hari ini kami melakukan aksi damai, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa kami tidak akan terlalu apa ya bahasanya ya, tidak akan terlalu anarkis lah ya, cenderung tidak anarkis mungkin ya, seperti itu. Nah mungkin kawan-kawan sekalian sebelum kita masuk nanti boleh kalau dari kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu aspirasinya, saya buka terlebih dahulu Pak ya, saya membukanya. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan juga, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak anggota dewan yang katanya perwakilan rakyat yang masih ada di dalam ruangan, kami minta untuk keluar terlebih dahulu. Rekan-rekan, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya salah satu tuntutan kita meminta seluruh anggota dewan bertanggung jawab atas aksi tanggal 1 September kemarin. Semangat! Rekan-rekan, kita sama-sama melihat pada aksi hari Senin kemarin banyak massa-massa yang katanya mengatasnamakan masyarakat. Bahkan Pak, mungkin kami sudah mendengar masyarakat yang mana? Masyarakat Oku, bahkan ada pelajar yang dari Belintang, Oku Timur. Kami melihat ini sudah suatu tindakan bukan untuk mengaspirasikan aspirasi masyarakat, tetapi suatu tindakan untuk merusak fasilitas-fasilitas yang ada di daerah. Kita ketahui bersama bahwasanya reaksi yang timbul dari masyarakat hari ini, yang pertama, perilaku anggota dewan yang tidak mencerminkan sebagai perwakilan rakyat, di mana menimbulkan gejolak-gejolak masyarakat, sehingga bisa dipastikan hampir seluruh daerah di Indonesia melaksanakan aksi kemarin. Dan kami sampaikan di sini, kami tidak memiliki kepentingan politik, kami tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bapak-bapak dewan yang terhormat, terima kasih yang sudah sempat hadir. Mungkin takut ya rekan-rekan, takut dengan kami yang bertindak anarkis sehingga dilindungi oleh ibu-ibu polwan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jadi rekan-rekan, bahwasanya tuntutan kita pada hari ini satu, tidak ada tuntutan lain. Kita menuntut bahwasanya seluruh wakil-wakil rakyat yang katanya berpihak kepada rakyat
menyampaikan aspirasi kita sampai dengan ke pusat. Sepakat? Sepakat rekan-rekan? Jadi, Bapak anggota Dewan yang terhormat, yang saya lihat mungkin di sini ada muka yang sempat viral kemarin, dan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Kami tidak ingin banyak omong, kami tidak ingin omon-omon lah, ibarat kata itu. Jadi yang ingin kami sampaikan, jangan sampai masyarakat Kabupaten Oku terprovokasi oleh propaganda-propaganda yang ada. Dan perlu kami sampaikan Bapak Dewan, di mana kami membuat pernyataan sikap berupa video pada hari Senin. Kami sudah membaca dan kami sudah menganalisis lebih dalam bahwasanya aksi hari Senin bakal ada kericuhan dan terbukti kemana rekan-rekan. Sepakat! Jadi Bapak anggota Dewan, harapan kami dipersilakan masuk. Pada saat nantinya kami ingin menyampaikan pendapat hasil dari konsolidasi kami. Kami berdasarkan undang-undang yang ada. Terima kasih rekan-rekan. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hati-hati adik-adik, silakan untuk ya. Dalamnya, Pak? Ya. Boleh, Pak? Boleh. Jarang-jarang DPR nerima kita kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih Pak. Ayo rekan-rekan masuk dengan tertib, jangan anarkis. Oke, boleh. Pak, silakan masuk duduk yang kondusif. Kami boleh, Pak. Jangan sampai anggota kami ini ada yang terpilih, Pak. Cek. Bagaimana Bapak yang katanya anggota Dewan? Banyak rekan-rekan kami yang masih berdiri. Sepertinya rekan-rekan, keuangan ini tidak mampu dan tidak muat untuk kita bersama menyampaikan aspirasi kita rekan-rekan. Sepakat? Rekan-rekan, yang saya dengar bahwasanya di ruangan DPRD Kabupaten Oku ini ada ruangan yang lebih mewah, yang namanya ruangan yang mengesahkan kebijakan-kebijakan yang terkadang dan banyak menyengsarakan masyarakat Oku. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pindah ruangan, sepakat kawan-kawan? Pindah. Bapak yang katanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili suara rakyat. Iya. Bagaimana rekan-rekan? Tidak ada kejelasan ini terkait fasilitas yang ditambah kursi. Kita tambah kursi dulu. Sabar. Kita tambah kursi dulu. Pak, mohon maaf nih Pak ya. Bukan kami tidak percaya nih kepada Bapak. Kemana Pak Ketua DPRD Kabupaten Oku Pak? Karena yang kami lihat pada aksi dari hari Senin dan hari Selasa itu Ketua DPRD Kabupaten Oku selalu hadir, dan pada hari ini Ketua DPRD Kabupaten Oku tidak hadir. Bagaimana kami menyampaikan aspirasi kami sampai ke DPR RI? Pimpinan DPR yang lagi dijaga sabar. Dari acara Garuda Shield di Perkiraan berapa menit Pak? Kami butuh kepastian karena kami di sini Pak sudah sering dibohongi, sudah sering dihianati. Bahkan isu yang hari ini berawal dari pimpinan-pimpinan Bapak yang berada di pusat, mulai dari
berjoget-joget mencerminkan norma-norma dan etika yang tidak pantas dipertontonkan ke masyarakat, Pak. Berapa menit, Pak? Kami tunggu, Pak. Ini sama sebenarnya, mau pimpinan DPR itu sama bagian kolektif kolegial. Jadi mau pimpinan mau anggota pada prinsipnya ini sama. Pasti sama, pada prinsipnya sama. Yakinlah aspirasi daripada rekan-rekan mahasiswa ini akan kita akomodir dan akan kita pertegas lagi nantinya. Maka dari itu pimpinan jalan dengan adanya kami ini tidak akan mengurangi esensi dari apa yang akan disampaikan oleh mungkin itu saya. Ya. Apakah Bapak bisa menjamin, Pak? Kami jaminan dan kepastian. Ini bukan saya sendiri di sini, ada perwakilan dari masing-masing DPR. Ini ada fraksi Gerindo, ada fraksi P3, ada fraksi Gerindra, ada Nasdem, ada PAN, ada Hanura, ada Nasdem. Meyakinkan itu, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa ini akan menjadi bagian dari ini kami yang akan kami sampaikan dan kami akan mungkin itu saya tambah. Oke, Pak, begini, Pak, yang kami lihat sekarang dan mungkin masyarakat sama-sama tahu bahwasanya pernyataan Bapak itu salah. Kenapa saya nyatakan begitu? Banyak konflik-konflik di internal DPR Jokowi, dan yang ingin kami sampaikan dan saya nyatakan pada sekarang, ketika rekan-rekan saya memberikan kursi yang berbeda dengan kami, itu merupakan suatu ketidakadilan, Pak. Dan saya memutuskan untuk berdiri. Dan kalau memang cukup di sini, ayolah Pak, kita tindak adil. Dari tempat duduk saja, Bapak adil ini menyediakannya. Saya memutuskan berdiri dan saya tidak akan duduk di sini, Pak. Terima kasih. Ini bukan suatu ketidakadilan. Ini kan ruangannya terbatas, kursi yang memang untuk disediakan. Ini bukan wujud ketidakadilan. Ini wujud dari kita memfasilitasi oleh rekan-rekan untuk sama-sama dikasih dulu. Nanti masih ada nanti sekretariat akan insya Allah akan duduk semua, walaupun dengan posisi kursi yang berbeda, tapi tidak akan mengurangi esensi apa yang akan disampaikan oleh adik-adik. Monggo, kalau memang adik-adik mau berdiri ya, monggo kan. Nah, kalau memang etisnya kita sama-sama saling menghormati, nanti akan disediakan semuanya kursi, nanti ada rekan-rekan yang akan menyampaikan apa sih yang menjadi tuntutan-tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa. Ya, nanti mari kita diskusikan bareng-bareng, sama-sama kita anggapi, kita akomodir, lalu nanti bisa adik-adik untuk menjustifikasi apakah kami ini berbohong atau tidak kan. Ini belum kita diskusi sudah menjustifikasi ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita sama-sama untuk saling mengguyur sama-sama untuk kita berdiskusi sama-sama apa sih persoalan apa sih aspirasi yang tuntutan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dan mahasiswa. Mungkin itu. Oke, baik. Ya, silakan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari kawan-kawan personalis tadi, Pak ya, kami hanya mempertanyakan kembali pertanyaan yang sudah jelas di sini. Kapan Bapak Ketua DPRD akan masuk? Kalau Bapak ini menjadikan beliau sebagai pejalan. Itu yang kami tanyakan berapa? Terkait masalah rekan-rekan kami berdiri, saya bilang bisa kalau mau berdiri. Tapi yang pertama kali Pak yang saya tanda kutipi adalah kapan kehadiran beliau. Kami menunggu kepastian waktu. Kalau memang seandainya beliau tidak mau hadir, di sini sudah banyak rekan-rekan media. Kami bisa menyatakan sikap kami. Tidak perlu jauh-jauh kami menyatakan sikap, karena permohonan kami adalah bertemu dengan Ketua DPR. Maka kami minta estimasi waktu. Sebutkan saja 10, 15, 20, 30. Iya, tapi kalau udah lebih dari 2 jam, balik kan Pak. Mungkin kami tidak di sini, Pak. Jangan lupa kursi kekuasaan ini tidak kawan-kawan. Ya. Duduk santai. Baca Iya.
Kamu udah baca untuk musernya, terus kita udah baca. Ya. Kami nggak baca goyang. Si kami baca goyang kawan-kawan. Kami senderan beda dong. Bagaimana? Apa yang katanya terakhir? Ya, terima kasih. Informasi kan kemarin ada surat masuk itu, BKJ pada mahasiswa ini kan melakukan aksi pukul 15.00 dan sekarang kan pukul 14:15. Mungkin dari persoalan itu ya jam 15 atau pukul 3 nanti mungkin Pak Ketua akan hadir di sini. Kalau memang harus menunggu Pak Ketua ya kita tunggu ya. Ya, kalau memang harus menunggu Ketua DPR yang hadir di sini ya kita tunggu. Kalau memang harus menunggu mungkin sekitar 15 menit. Tidak, undangan katanya informasi, undangan itu. Iya, jam 15, jam 3, jam 2. Mungkin lagi di jalan, sekarang mungkin sekitar 20 menitan nyampe Pak Kabar. Kita setengah jam lah. Setengah jam. Kalau memang harus nunggu dan harus dihadirkan kedua ya kita tunggu. Tapi kalau memang cukup di kami sebagai perwakilan DPR ini sama, ya kita lanjutkan. Terima kasih. Memang kalau ini Pak, ini sebenarnya bukan karena kami ingin sok-sokan atau gimana ya Pak ya. Karena saya rasa setiap audiensi hanya beberapa situasi ini dan semalam kita sudah ada. Saya rasa semalam akan disambut di ruang paripurna ya. Saya sih seperti kawan-kawan nasionalis tadi. Ya kan? Kalau satu duduk di kursi itu ya sebenarnya duduk di kursi hukum gitu kan. Kalau satu duduk di kursi biasa, semua duduk di kursi biasa. Artinya ini bukan terkecuali kepada kami saja, ya itu pada DPRD juga. Ya berharap ada apa gitu kan? Itu dulu di bawah lantai bel. Duduk di lantai be. Kalau memang tuh kita lesen di situ beda apa? Kita lesen be. Kalau merasa memang ini namanya kursi terbatas, kita duduk di lesen be lah. Ayo. Oke. Ayo duduk di lesen be. Di luar ya duduk lesen. Kita bilang. Duduk sini. Bikin lesen. Duduk. Bawa balik ini, nak kos ini. Bawa balik, ya lah. Kos ini terbatas. Uang pakai punah juga terbatas. Dia nggak. Ini ngobrol sini. Kalau kurang panjang. Ya. Sini lagi, mundur lagi, mundur lagi. Baik pemirsa Deteksi TV Silan, sehubungan pengunjuk rasa kurang berkenan dengan kursi yang disiapkan, hanya bersama-sama duduk di lesehan. Ya. Ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah situasi dan kondisi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang mana antara anggota DPRD bersama pengunjuk rasa duduk lesehan dikarenakan kursi yang ada di dalam tidak memungkinkan untuk hadir. Ya, sepakat di sini bersama-sama baik sekalian ikuti lanjutan pada acara ini. Sekalian, inilah situasi dan kondisi ya. Dikarenakan di dalam di ruang Panmus ini tidak mencukupi kursinya, akhirnya anggota DPRD Kabupaten Oku bersama adik-adik mahasiswa duduk lesehan bersama-sama di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Bisa Deteksi TV sekalian, inilah
inilah situasi dan kondisi di gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari awal tadi, adik-adik mahasiswa ini yang mengatasnamakan dari Cipayung sudah disambut dan dikawal oleh pihak kepolisian. Namun saat masuk di ruang kasus, ternyata kausinya menurut adik-adik tersebut berbeda. Akhirnya sepakat bersama duduk lesian seperti ini. Kita tunggu karena kan ada satu permintaan, yaitu Ketua DPRD harus hadir di tempat ini. Baik pemirsa sekalian, ikuti jalannya bersama kami, bersama Deteksi TV. Galak di lantai. Ternyata galak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Kawan-kawan tim dari kami kan terima jadi asinan Pak. Hanya tahlilan. Ya supaya Pak dirukiah-rukiah dikit lah Pak. Mampu sadar. Itu kalau sadar. Kami lihat kan galak tak? Jangan Ustaz. Lihat kan? Kami lihat kan galak ya sih. Kawan-kawan lain. Apakah kita yasinan untuk menyadarkan yang katanya perwakilan rakyat di sini, atau kita menunggu Ketua DPRD Kabupaten Oku? Jangan pandangan Pak Jenoni Pak. Tunggu. Oke, sepakat kawan-kawan. Jadi mohon maaf Pak, mungkin Bapak bisa ke Ustaz-Ustaz untuk dirukiah. Jadi kami menunggu Ketua DPRD Kabupaten Oku untuk sekarang ini Pak. Ya kalau nginap mungkin kita nginap dah. Gak apa tidur di lantai. Kapan lagi duduk di lantai DPRD Oku ini? Terima kasih Bapak Perwakilan Rakyat yang katanya yang terhormat berdasarkan tunjangan yang besar. DPRD Kabupaten Oku menyampaikan suara-suara yang di daerah, khususnya kami hari ini Pak sampai ke Jakarta. Karena kami tidak dapat Pak, tuntutan aksi kami pada hari ini berakhir di ruang arsip bapak-bapak sekalian. Takutnya dibakar, takutnya juga dikiloi Pak kertas-kertas ini yang mengenalnya. Jadilah tambah-tambahan duit Pak. Jadi kami bukan untuk makan sini Pak. Kami ingin menyuarakan aspirasi di mana di daerah Indonesia ini Pak, alhamdulillah kantor DPRD Oku tidak dibakar Pak. Alhamdulillah itu. Karena banyak di daerah lain dibakar, anarkis yang katanya mengatasnamakan masyarakat, ternyata gangster, ternyata mencari suatu momentum. Kami mengecam itu Pak. Kami sebagai kaum intelektual berkomitmen dan kami meminta jaminan bahwasannya suara kami sampai ke Jakarta pada hari ini, bapak-bapak yang terhormat. Masih bobo. Maknya bobo Pak. Kami dalam juga Pak bobo. Kemarin milih yang perempuan tak? Gimana Pak? Kemarin waktu pemilu ada yang milih yang perempuan tak? Ya alhamdulillah ada ucapnya Pak. Tapi kita tidak tahu Pak, karena negara menjamin kerahasiaan. Orang banyak yang dukung perempuan, sehingga ke depan kami harap ada yang putih juga suarakan supaya kuota perempuan di lembaga ini juga bisa terpenuhi, ya kan? Siap ya? Orang banyak kemarin yang dukung perempuannya, sehingga perempuannya sedikit yang terpilih. Depannya ada juga dukung yang 12 tahun perempuan. Sedikit yang terpilih, tapi ada yang terpilih Pak? Hah? Ada satu, tapi lagi hamil. Oh, oke, kita maklumi. Tapi Pak, kami mohon, mungkin kami menunggu di sini dan kami minta jaminan bahwasanya suara kami pada hari ini sampai dengan ke Jakarta. Karena tuntutan aksi dan tragedi. Satu lagi sibuk Pokoknya lobby. pokoknya sampai ini ada wartawan yang di YouTube kan pasti dibaca kalau. Tuh Pak. Di Jingo ditonton. Bukan cuma untuk dibaca, di Jingo ditonton Pak. Live kan kalau. Iya. Kami pengennya tuntutan aksi kami pada hari ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Berani tidak Bapak anggota Dewan menyuarakan itu sampai ke Jakarta? Iya. Oke. Ini nanti mulai. Kami minta jaminan. Belum Pak, belum Pak. Nunggu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Oku yang terhormat. Maka kami belum bisa
jawab. Iya. Kan belum mulai kan? Tapi Bapak problem rakyat itu. Katanya kolektif kolegial tadi. Suara-suara kami berhenti di arsip-arsip DPRD daerah Pak. Percuma, sia-sia Pak. Kami pengen tuntutan kami dibaca oleh pemerintah pusat dan segera mengevaluasi keputusan-keputusan pemerintah pusat sehingga berdampak ke daerah-daerah yang masing-masing Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang lain perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Jadi Bapak-bapak, dengan kesepakatan kita di dalam tadi, bahwasanya kami di sini masih ingin menunggu kehadiran sosok ketua DPRD Kabupaten Maluku. Mau tidak mau, aspirasi kami ini kami rasa ingin sampai langsung ke kepala. Kami tidak ingin aspirasi kami nanti hanya berhenti di bagian tangan ataupun lengan dari struktur di DPR ini. Seperti kami sebagai mahasiswa yang memang sudah terdidik, sebagai kaum intelektual, kami tidak ingin bahwasanya aksi kami pada hari ini yang kami nyatakan adalah aksi damai ini menjadi hal yang sia-sia Pak. Jadi tadi sepakatan bahwasanya 15 menit kedatangan ketua anggota Dewan DPR Kabupaten Maluku ini masih kami tunggu sampai detik ini Pak. Jadi kami Indonesia. Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Pak Ketua DPRD, mungkin kita bincang-bincang ayo. Menurut Anda gimana sih perihal tunai agama? Tepuk tangan untuk Ketua DPR. Yang hitung-hitung dulu. Cek. Terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maluku Pak Sahri Ramli, atau yang lebih dikenal dengan Pak Alex Pak ya, bukan Pak Alex Nurdin tadi Pak ya. Yo, jadi kami menghargai Bapak berkesempatan hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi kami pada hari ini Pak. Salah satunya Pak, kami menginginkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku membenahi fasilitas umum yang rusak ketika terjadi aksi pada tanggal 1 September kemarin Pak. Tapi bukan menggunakan dana APBD, menggunakan dana pribadi seluruh anggota Dewan. Mungkin Pak, kami lebih berdiskusi terlebih dahulu kepada Bapak bagaimana tanggapan Bapak, karena kami lebih fokus ke isu-isu nasional yang dimana menyebabkan kerusuhan di daerah. Dan kami di sini Pak tidak mau adanya gerakan Indonesia Cemas Pak. Dan kami di sini tidak mau adanya gerakan Indonesia Darurat Militer pada hari ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Kita dengar dan kita simak sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kapolres dan anggotanya. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa adik-adik menyampaikan aspirasi dan juga bisa datang untuk menerima. Kiranya apa yang disampaikan itu mungkin kami sudah memahami walaupun tidak sepenuhnya karena berdatang ini dalam sebelum. Jadi saya berpikir buka undang ini biar lebih cepat supaya bergaul. Jadi kalau masalah pribadi nanti insya Allah kita akan
berkoordinasi dengan yang lain nanti masalah kerusakan yang pada kejadian Februari maksudnya kan. Terus isu-isu yang disampaikan tadi, salah satunya yang tadi yang membuat serupa yang disampaikan tadi, kalau kerusakan ini contoh kami akan berkoordinasi dulu dengan rekan yang seluruh anggota dewan itu menggunakan anggaran pribadi. Indonesia Cemaslah. Karena di sini Pak berisi 8 tuntutan aksi yang seluruh rakyat Indonesia di setiap daerah menyuarakan tuntutan ini. Dan harapan kami dan kami maunya tuntutan kami sampai ke DPR RI Pak, supaya suara-suara kami di daerah ini didengar, tidak berhenti cuma di daerah saja Pak, apalagi sampai di arsip, mungkin bisa dibakar, mungkin bisa dikiloi Pak kertas ini Pak. Nyambung deh. Ya terima kasih juga. Mungkin kalau masalah yang mungkin kami langsung antarkan kemana pos atau ke Jakarta, kemana yang berhak ya nerimanya di situ deh, karena kita sama-sama tahu deh. Yang sejujurnya kalau mau tahu secara ini, secara berpikir saya juga, kalau saya berpikir ya itu aspirasi boleh-boleh saja ya. Tapi secara logika juga yang seharusnya kita ini di daerah enggak hanya menjalankan ya kan, menjalankan apa yang ada di pusat kita jalankan, karena kita sekarang dengan pejabat daerah yang DPR itu hasilnya di pusat ya aslinya, cuma tinggal namanya dari DPR sini, tapi kalau kebijakannya di pusat sebenarnya. Kami ini cuma salinan turunan kami kerjakan, kami setara dengan pejabat daerah pasti konek. Itu kira-kira, jadi perlu dipahami juga atas kemampuan kami, tapi kami sampaikan ke pusat. Kami sampaikan ke pusat, insya Allah. Catat itu deh, kami sampai ke pusat. Pak Sekwan, antara kami sama, kita antara sama-sama. Belum sah apa yang ada di daerah ini. Nah itulah yang dari kita, jadi DPR ini cuma sama dengan pejabat daerah, problem enggak, jadi pahami dulu. Kalau kita ada otonomi, nah baru deh. Itu saya setuju sebenarnya, kalau kita pikir luas. Nah karena kita ada otonomi tinggal slogan saja. Reformasi sudah hilang dulu. Kita sama-sama merasakan reformasi itu. Otonomi tidak ada lagi deh. Ada namanya saja, otoda. Itu perlu dipahami. Nah itu kalau sepikir secara luas, karena kita setiap studi itu kurikulum bersama sama aja pendidikannya. Tapi setuju dan kita sudah reformasi dulu, nggak otonomi lagi sebenarnya. Nggak perundangan sebagainya, nggak perselisihan tetap menanti, nggak bisa memutuskan. Jadi saat ini jadi kami garis bawahi apa yang hari sampai tadi, kecepatan saudaranya itu tetap akan kami laksanakan nanti. Tanpa itu ini saya bersama bersama dengan rekan-rekan juga. Bila perlu kami pun kerja secara sebenarnya kalau sudah dunia sudah damai. Tapi kalau DPR ini sudah hilang, mana lagi deh? Karena keinginan orang-orang mau hilang DPR ini. Itu. Dan tagar kami bukan bubarkan DPR RI Pak pada hari ini. Nyambung. Maksudnya kalau sudah hilang, nama dilakukan kebakaran. Dan masih sedih juga kan? Makanya kami tidak anarkis Pak pada hari ini. Nah, makanya saya maksudnya hari tadi minta sampaikan jangan sampai dikiloi. Saya jawab kalau situ sudah damai kita antar. Kalau dunia ini sudah damai, publik sudah lama kan, DPR ini masih berdiri. Kalau udah nggak lagi, DPR sudah deh. Kebakaran segala macam itu mau ngantar kemana kita? Ya, yakinlah kami antarkan itu deh, ya. Silakan kalau ada. Ini Pak, tadi kan kalau mengenai masalah apa tadi? Terkait masalah kerusakan yang terjadi, Pak. Kita sama-sama tahu Pak bahwa kerusakan itu bukan keinginan kita semua. Siapa yang kalau rumahnya dirusak? Benar kan? Bapak pun sepakat saya rasa ya. Kalau mau ke rumah itu merusak. Kalau aku pribadi itu bocor, Pak. Gitu kan? Tapi artinya di sini penyampaian kawan kami adalah di sini kami menuntut kenapa kami menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak bersediakah jika mau pembenaran ini itu tidak menggunakan APBD. Karena apa? Pertama yang kita ketahui saat ini ya banyak yang tiba-tiba aksi-aksi tanggal 1 itu juga banyak yang tiba-tiba nyebutkan apa tuh nyebut masalah hukum aku tentang APBD. Apa namanya? Defisit anggaran Pak. Nah kan banyak yang tanggal 1 tuh kami Pak Cipayung Pak memang tidak melok nyata Pak, menyatakan tidak ikut aksi, tapi kami tetap memantau Pak, melihat kondisi karena kami khawatir juga Pak
melihat dengan kondisi kantor DPRD, kantor rakyat itu dibakar dan segala macam, kami tetap ikut ambil, Pak. Makanya di sini kami sudah diskusi dengan kawan-kawan sekalian. Bertanya tadi kan, kawan-kawan bertanya kepada Bapak. Katanya kalau Bapak sudah bersedia, kami berterima kasih, Pak. Ya kan? Siap. Sudah bersedia kan? Sedia ya, tapi tetap saya koordinasikan. Ya benar. Terlepas mau orang bayar atau tidak, Pak, itu terserah. Yang penting dari Bapak sebagai ketua, kan seperti itu. Kalau ketuanya sudah menyetujui, anggota ini terkadang saya gampang tidak belok. Ya. Iya kan? Betul. Itu yang dimaksud kawan-kawan tadi, Pak, gitu kan? Dan di sini, Pak, kemungkinan kami juga nanti meminta kepastiannya dengan kondisi kepastian. Karena yang pertama kami sepakat, Pak, kami tidak membawa isu lokal, kami tidak perlu membicarakan yang lokal itu. Karena ilanan kami dari himbauan dari pusat, pengurus pusat itu Cipayung hanya boleh menggunakan isu nasional. Tapi, Pak, lagi ya, kami selaku masyarakat aku juga, jadi mau kemarin tuh masyarakat aku kemarin kan, kami masyarakat aku nian, Pak, atau kan KTP, Pak. Bawa kalau kami KTP. Kalau KTP, Pak, nah ini masyarakat aku nian, Pak. Diperiksa, Pak. Iya kan, kalau yang kemarin kan tahu, Pak, aku nian apa tidak, aku polisi juga nangkep berawal dari Bipang, dari Timur, dari mana. Nah di sini, Pak, kalau memang nanti ada persetujuan, kami minta untuk pembuatan surat, Pak, surat dari pihak DPRD juga bahwa menyetujui apa yang kami sepakati dan kami ini lantik sebenarnya, Pak, tapi caranya kurang bagus ketika kami, Pak, aman pacak karuan bahwa, Pak, penuhnya di bawah Bapak yang kita ketik, kita tolong dibuatkan dari DPR ini, Pak. Tulis tangan kan? Tulis tangan, ketika ya membaca, Pak, jangan tulis tangan, Pak. Kami kita tanda tangan bersama, Pak, di sini. Artinya di sini di sini kami membantu juga, Pak, karena kondisi saat ini kan kawan-kawan juga nengok kondisi sekarang ini masyarakat ini banyak kurang juga, banyak yang lalu dengan DPRD nengoknya lama itu, mulailah ini kali APBD naik, mulailah ini kali kawan juga dari pakai APBD, ini yang kami hindari, Pak. Tapi jika Bapak sudah berani mengatakan hal ini, kami bisa membantu pos ini, Pak. Artinya kita bisa menyebarkan kepada masyarakat bahwa DPR ini peduli dengan sebenarnya. Rusak dikit kayak gimana pakai duit dewe. Nah itu tujuan. Ya nanti kalau bisa ya kami berharap bisa, Pak, ya itu dari pihak DPR ya. Kalau kami ini, Pak, caranya kurang bagus ketika kami ini kita ketik ini nanti. Ya kami kita sama-sama diskusikan, Pak, untuk narasi, Pak, ya. Tidak terlalu ini, Pak. Nanti minta tanda tangan Bapak dan kami juga tuh di sini kami ini juga ada yang keduanya juga, Pak. Kami ini meminta waktu selama-lamanya 7 kali 2 hari. Berarti 2 minggu jadi. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. 7 kali 2 hari. 14 hari gitu. 7 kali 2 hari. 7 kali 2 hari, Pak. Kurasa, Pak, anggota dewan ini masih manusia galau, belum ada yang jin, Pak. Makanya kami minta waktu 2 minggu. 7 kali 2 hari. Berarti 2 minggu, Pak. Kepada seluruh anggota DPRD untuk membenahi perusahaan perwakilan rakyat. Artinya di sini kepastian pembenaran dan menggunakan dana itu tadi, Pak. Berarti 7 kali 2 hari kami ini mampir lagi, menanyakan itu tadi, Pak. Kita bertemu lagi, kita sama-sama memastikan itu tadi, Pak. Nah, terkait masalah hal-hal yang ini, Pak, kami juga kan memang tidak terlalu berharap banyak karena memang kami cuma bawa isu-isu nasional, Pak. Kerasa bapak-bapak ini tahu bapak-bapak ini tahu nggak apa yang digaungkan di nasional ini? Kerasa tahu nggak ya? Yang sedang krisis di nasional sekarang, Pak. Ya kira-kira ya maksud itu ada beberapa mungkin bapak-bapak yang tahu atau nak kami yang baca ini. Amin boleh bapak baca apa? Kami bisa baca ya. Kami yang baca dulu. Amin. Pak, di sini kami beserta seluruh komponen OKP yang terbungkus dalam Cipayung Plus. Pada hari ini kami memang ingin menyampaikan tuntutan aksi kami, Pak. Di sini sudah ada 8 poin tuntutan aksi yang sudah sama-sama kami sepakati dari teman-teman Cipayung Plus OKU ini. Di sini saya akan menyampaikan, Pak, sebagai keterwakilan dari sahabat-sahabat dan teman-teman OKP Cipayung ini, Pak. Tuntutan kami yang pertama, Pak, mohon bisa kami, yang ini adalah ingin mengingatkan pejabat publik untuk mengedepankan etika, moral, dan juga empati.
terkait perilaku berjoget ataupun ucapan yang tidak berempati sehingga melukai perasaan rakyat, Pak. Bahasanya fenomena-fenomena di lapangan yang sama-sama kita ketahui dan tidak bisa kita hindari lagi, tidak bisa kita nafikan lagi. Hal itu adalah hal-hal yang tidak mencontohkan nilai moral baik untuk masyarakat, Pak. Terlepas itu siapapun yang melakukan dan itu dipost dalam dunia media, Pak. Itu poin pertama yang kami sampaikan, Pak. Poin kedua, yakni kami adalah ingin mendesak pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Hal ini sangat penting, Pak, menurut kami. Karena, Pak, korupsi itu merupakan hal yang tidak sangat beretika, Pak, dan sangat merugikan kami sebagai masyarakat. Sepakat, teman-teman? Sepakat, teman-teman? Hal ini kami tekankan, Pak, bahwasanya dana yang dikorupsi itu adalah dana dari masyarakat, Pak. Dana yang dikumpulkan itu adalah dari pajak masyarakat, Pak. Di mana hati nurani para koruptor, Pak, ketika dana itu diselewengkan, Pak. Jadi kami meminta untuk bapak-bapak yang selaku anggota dewan ini untuk segera atau menyampaikan aspirasi kami terkait pendesakan untuk rancangan RUU perampasan aset ini menjadi undang-undang, Pak. Yang ketiga, kami mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR RI serta evaluasi seluruh fasilitas dan tunjangan yang berlebihan. Karena menurut kami, Pak, tunjangan yang ingin dinaikkan ini sudah tidak masuk akal lagi, Pak. Menurut kami itu sudah sangat mencederai hati nurani masyarakat, Pak, terkait tunjangan-tunjangan itu, Pak. Tunjangan-tunjangan sudah melebihi nilai yang tidak wajar lagi, Pak. Itu poin nomor 3, Pak. Poin nomor 4, Pak, kami menuntut juga pihak kepolisian yang di sini keterwakilan Bapak itu untuk mengevaluasi secara menyeluruh, Pak, terhadap pola pengamanan aksi dengan mengedepankan pendekatan humanis, bukan represi, Pak. Sekali lagi, Pak, kami di sini manusia, Pak. Masyarakat yang demo dan menyampaikan aspirasi ini manusia, Pak. Kami meminta pola pendekatannya jangan selalu dibenturkan dengan tindakan-tindakan represi, Pak. Kenapa setiap masyarakat harus mendapatkan pukulan, Pak? Kenapa tidak kami mendapatkan rangkulan, Pak? Itu yang kami minta, Pak. Seperti fenomena kemarin, Saudara Afan Kurniawan yang meninggal, itu salah satu pantikan yang membuat kami ini membara-bara, Pak. Kenapa sampai ada tragedi pelintasan terhadap pengemudi ojek online itu, Pak? Mungkin itu bisa disampaikan, Pak, terkait aspirasi kami, Pak. Itu terkait poin nomor 4 kami, Pak. Poin nomor 5 kami mengancam insiden itu, Pak. Mengancam insiden terkait dengan perlintasan ojol itu, Pak. Mohon nanti kami sampaikan, Pak, poin-poin dan juga keresahan kami, Pak, terkait insiden itu, Pak. Itu sudah sangat mencederai hati kami sebagai masyarakat dan kami sebagai kaum mahasiswa. Semangat, kawan-kawan! Hidup mahasiswa! Oke, Pak. Poin nomor 6, Pak. Kami ingin menyampaikan bahwasanya, Pak, kami menuntut Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang keputusan nomor 13 PUU /135 PUU strip 22/2024 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat
pasal 1967 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, Pak. Mungkin itu bisa nanti disampaikan, Pak, bahwasanya ini terkait keputusan MK ini memang sangat bertentangan dengan undang-undang, Pak. Undang-Undang 1945. Seperti itu, Pak. Dan juga poin kami nomor 7 meminta negara untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Itu poin kami nomor 7, Pak. Dan terakhir, poin kami mendesak Mahkamah Kehormatan MKD untuk mengevaluasi kinerja lembaga legislatif secara menyeluruh, Pak. Ya, dengan itu, Pak, itu mungkin poin-poin penyampaian kami atau tuntutan-tuntutan kami, Pak, terkait dengan aksi demo pada hari ini, Pak. Dan kami berharap, Pak, agar aspirasi kami ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan juga aspirasi kami tidak sampai di sini saja, Pak. Kami berharap juga, Pak, aspirasi kami ini mendapat jaminan untuk tersampaikan kepada DPR RI, Pak, ataupun sampai tingkat nasional, Pak, tingkat pusat, Pak. Mungkin itu saja, Pak, terkait tuntutan-tuntutan kami, kiranya bisa direspon, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Aman, Pak, di sini, Pak, ya. Mungkin enaknya usaha kok berarti itu banyaknya masalah nasional gitu ya. Kalau masalah nasional, masalah lokal jualan aku belum lagi kita nak membangun cerita Pak, ada gitu, Pak. Ini, Pak. Nah, ini kembali kepada pertanyaan saya tadi bahwa ini bahwa tadi. Makanya di sini, Pak, untuk tuntutan aksi, Pak, biarkan kita sama-sama legowo, Pak, ya. Sama-sama legowo, kita sama-sama tenang, Pak, ya. Biar kami tidak perlu digoreng masa, Pak, ya. Kami alamannya digoreng masa, Pak. Dari kami tidak melok tanggal 1 gue langsung marah ngomong tidak tahu, Pak, ya. Tanggal 1 kami tidak melok langsung ngomong. Tanggal kemarin juga lah aksi lah disampaikan kami dulu, ini dulu. Nah, ini juga, Pak, mungkin sebelum kembali ke tuntutan kami, Pak, kami ingin mempertanyakan ini, Pak. Ini kami sudah untuk screenshot ya, Pak. Kondisinya itu Bapak Ketua DPRD dan Bapak yang lain, kenapa kami memajukan jam kami? Dan kami berkoordinasi dengan pihak Kapolres. Saya terima kasih dengan pihak Kapolres. Kenapa kami memajukan kondisi aksi kami pada hari ini di pukul 2 tidak sesuai dengan surat yang kami sampaikan? Karena di sini, Pak, ada beberapa kawan kami yang nengok kami tidak terprovokasi, Pak, tak ngomongin terprovokasi dengan kami, Pak. Ada salah satu postingan di IG tentang surat aksi kami pada hari ini, Pak. Kami tidak menuduh siapapun, kami mencoba mengklarifikasi saja. Di sini dalam postingan ini dia mengatakan apa ini? Ini pemberitahuan bukan pengawalan. Kami ingin bertanya kepada dua pihak, baik dari Kapolres maupun dari pihak dari Polres maupun dari pihak DPRD. Surat pemberitahuan aksi kami ini bisa bocor ke masyarakat. Sedangkan surat kami ini hanya 2 kami masukkan, 1 ke Polres, 2 ke DPRD. Semalam DPRD. Dan ini bocornya semalam. Kami tidak menuduh, kami hanya bertanya, berklarifikasi. Dan ini mohon dipertimbangkan lagi, Pak. Kondisi seperti ini, Pak, kami tidak takut, Pak, kalau aksi kami ini nak diuber-abrik tidak takut. Cuma kami takut ini, Pak, himbauan dari Kapolres. Aksi ini jangan lagi berutang, jangan sampai ada lagi yang namanya masa yang terlibat. Kondisi pertama, masa terlibat karena seruan, itu yang dipertimbangkan oleh pihak Polres, Pak. Itu pertama. Makanya kami tidak menyebar pamflet. Ya walaupun kawan kami agak sedikit salah, sudah terjadi, sudah ditarik, tapi sudah terampil, kan. Di sini yang jadi masalah, Pak, barang itu lagi, oke lah seruan gue, jam 3 seruan itu. Ini nah. Surat kami ini bahasa tembus. Ini lagi masuk ke Instagram. Ada kami screenshot, nah. Atau kami tahu siapa yang nyebar kemarin ini. Boleh kami kalau butuh kawan-kawan sekalian. Kami nak bertanya, Pak, bukan bertanya, kami memberitahu. Ini yang menjadi kecacatan, Pak. Kok bisa orang ini tembus ke masyarakat?
Kalau orang ini yang posting di DPRD, udah masalah. Tapi ini posting ini mau lain, bukan DPRD, bukan Kapolres. Dan ini Pak, kami menjadi kejanggalan itu Pak. Surat ini sejam setelah masuk di DPRD Pak. Sejam kami masuk di DPRD, wah barang ini. Kami tidak menuduh, tapi mohon juga koreksi lagi Pak. Baik dari staf Bapak atau siapapun itu Pak. Itu sama-sama bertindak tegas ya. Makanya kami tiba-tiba datang sini tidak perlu. Wajar Pak. Baru nanti kita ajukan bersama-sama Pak. Ini kalau sudah kan biasanya Pak. Kami mengajukan surat online di DPRD. Bisa tidak kami mengajukan surat online ke pusat? Ini ke DPRD. Kalau itu kita bicarakan sekuat. Karena kami kalau online itu susah juga. Oh, berarti kami Pak, Bapak bersedia untuk menandatangani itu kita kali ya? Sudah berulang kali saya sampaikan saya siap. Tapi ini demokrasi ya. Tetap saya koordinasikan. Kami juga 7 fraksi ya. Saya partai tidak bisa mencampuri urusan partai. Makanya saya sampaikan kalau saya pribadi sebagai ketua DPRD hukum saya siap. Nah, tapi tetap catatan, tetap akan berkoordinasi, tetap bermusyawarah karena negara kita bermusyawarah. Jadi saya potong sedikit kan, saya juga dan dari biar kita berdiskusi kalau untuk cerita saya juga cerita. Iya boleh. Kita rilik aja. Iya boleh. Saya sangat sependapat dengan semangat juang dan sebagainya. Tapi kalau kereta api, kita sudah sampai Tenggara ya. Nggak mau stasiun kereta api ini kita mati. Cuma di Sumatera Selatan, cuma pas Semarang. Nah adik kita nanti naik kapal pergi dulu, baru sampai di Jakarta. Itu adalah kepulauan kita ini. Begitu struktur pemerintahan dia. Kita bukan otonomi, bukan federal. Kita desentralisasi. Jadi ada pun apa yang disampaikan, kami terima, tetap kami berjanji, kami akan dorong sampai ke pusat, sampai ke DPR RI. Kami janji, ya. Apalagi enak ini deh nanti, kalau masih sudah masih aman, kami bongkar aja. Beserta katakan itu, kalau dia sudah aman, kalau tidak aman susah juga deh. Nah itulah ada Indonesia. Saya semangat ini saya sangat setuju deh. Semangat kritis saya setuju. Saya juga kalau masih muda mungkin sebentar ini juga ya. Hobi juga ya. Cuma itulah perlu saya garis bawahi ilustrasi kita. Mungkin kita sudah dewasa, sudah 18 tahun ke atas, sudah 24 ya. Rel kereta api di Sumatera Selatan cuma batas Tarahan dan Utara. Titik itu saja berpikirnya. Bagi ada jembatan lain kami ini akan menyampaikan ke pusat. Itu kan aspirasi adik, itu tugas kami. Nah, tugas kami. Tapi catatan lagi, kalau dunia sudah aman, itu ya. Kalau negara sudah aman, ada juga kalau kantor DPRD juga masih ada. Jalan di apa? Uang terdepan parlemen itu. Ini, itu saja ya. Kami jadi catat itu. Ya, mana sekuat tadi? Catatan pas sekuat. Kalau masih ada anggaran, kita bongkar nanti. Inilah mekanisme DPR. Bongkar SPD terus. Hapus saja itu, biar kita berbicara global saja. Otonomi full kita tadinya. Oke, terima kasih lanjut. Untuk masalah bahas yang lain bisa
terkait transparansi, terkait aspirasi kami sampai ke pusat, itu kami harus sama-sama tahu Pak, terkait transparansi sampai. Saya foto kompas ya. Iya. Nah, ngantar ke surat. Tapi tatatannya seperti DPR masyarakat. Kan surat-surat kan harus dibubarkan. Boleh. Siapa pun keterangan dari kami Pak. Kalau udah melanggar aturan kita ajak adik ini, Cipayung ini ya. Cakap ke Bapak tadi kan, rel sepur tuh cuma sampai Tanjung Karang. Parah kan? Tapi kami di sini Pak punya logika dan pemikiran. Bisa kita start sama-sama Pak. Kalau penggala, kami siapa? Kalau memang kayak itu. Dan kami pengennya tuntutan kami ini seperti yang saya sampaikan di poin awal Pak. Jangan sampai berhenti di sini Pak. Maka suara kita yang ada di daerah ini didengarkan oleh pemangku kepentingan yang ada di pusat Pak. Mungkin itu Pak. Itu berapa lagi lagi itu? Apa nak bersumpah di bawah? Aman Bapak bersedia, aku bersedia. Kalau mau ke Jakarta mungkin kita atur kapan kita akan surat itu. Banyak ini tutup-tutup nanti apa aja kami akan kan di samping itu. Nah jangan sampai ini aku bingung ya hari ini. Orang ini kadang-kadang berulai sudah kasih nama. Ini yang bisa sekarang. Berulai sudah kasih nama. Tahu berulai itu perempuan. Lama-lama ini lagi ilmu kita ini. Nah kita sama-sama percaya deh, ya. Kita sama-sama percaya, jangan sudah selalu asumsi nama dulu, anak dulu lahir. Nanti itu ya salah, namanya jantan, anak tapi yang lain cewek. Ini yang terjadi hari ini. Mau kemana? Mau berada DPR susah ya. Ada apa negara mau ubah ini? Kan sama-sama benar-benar kan 2030 Indonesia hilang. Jangan terlalu isu cepat-cepat deh. Kami tidak sesuai dengan kata-kata tadi ya. Dan terima kasih di Bapak. Itu yang saya agak apresiasi dengan dia ini tidak pengaruh. Sedikit sekali permintaan ini cuma pengembangan 14 kan? Kita 35. Karena ini masih buat apa? Iya Pak. Jangan terlalu tegang. Kita mulai sudah mau habis pembicarain. Kita apa namanya dilulur semua, kan apa pembicaraan kita tampung semua. Akhirnya kita kan relax sudah. Iya. Sudah relax. Jadi kita ngomongnya santai. Karena sudah posisi juga. Kami juga karena terkait masalah terkait masalah pembenaran itu tadi kan ada tanda 7 kali 2. Nanti kami bakal kesini lagi 2 minggu lagi. Ketemu lagi ya kan. Nah, aman memang kami seandainya Pak. Apa kalau udah bahas ini ada uang gitu semua. Aku agak geli bahasa Indonesia sebenarnya. Karena itu bahasa nasional jadi Pak. Maksud aku ini Pak. Nah, kita tujuannya ini ya. Karena 7 kali 2 hari tadi kami kesini lagi, ya. Aman kalau seandainya, kan Bapak tadi mengatakan aman ada kemungkinan, ya kan? Ada kemungkinan kami baca pilu kan, kesana ngantarkan barang itu, aman baca. Coba dari sekarang ini kan sudah ini Pak, sudah ini kan? Ini kan sudah. Nah, setelah di sini ketika kita pertemuan kembali di 2 minggu, 2 pekan yang akan datang, kalau memang ada kepastian, Bapak sudah menemukan titik terang Pak. Oh, kamu baca pemenang pilu di Jakarta boleh Pak sampaikan di situ lagi Pak. Kalau memang ketemu, belum nyampe Pak sampai apa itu Pak kan? Karena bahasanya itu seperti itu minta kepastian itu kan kepastian. Itu di Jakarta, itu penyaksiannya. Kalau kami gampang besok di Bang Malani kita kami sudah jadinya. Bukti tidak ada. Ya itu tadi. Nah jadi ini 7 kali 24 jam ya, bukan 20 jam. 2 hari, 14 hari berarti. Jadi kan tadi 2 pekan. Ya, 2 pekan. Jadi itulah kan ya. Jadi kita catat ini kalau kita nanti kan banyak berkas-berkas yang aspirasi yang sampai kemarin saksi. Itulah kita harus sampaikan. Ada lagi. Nah waktu itulah adik-adik kita aja. Tapi jangan kalau banyak uang siapa juga. Kamu minta efisiensi uang negara, kamu boro-boro juga. Ya kan? Ini ada imbasnya semua itu ke arah sama tapi kan ya.
Jadi maksud seperti itu. Jadi nanti mungkin lama-lama paham juga yang akan disampaikan. Paham juga. Kami itu kalau untuk kawan-kawan saya lebih paham untuk kondisi seperti itu. Saya dukung ini. Menyampaikan pendapat baik kita tampung sana. Kalau di Jakarta mungkin lah silakan mau terbakar di apa. Kita mau ke sana kami cuma nurut lah ya. Bubar, baru DPR bubar. Nggak masalah. Karena ini untuk pusat bukan itu. Cuma itu dari bawah apa solidaritas. Nah kami dukung sepenuhnya itu adik-adik ini. Saya tidak berulang lagi karena sudah mungkin sore, karena adik juga mungkin sudah mungkin surat terpuras kan. Kawan-kawan dengan dewan juga mungkin dari pagi tadi jam 10 dengan kantor. Saya baru kebetulan baru nyampai kan, mungkin agak energi. Tapi yang lain saya lihat matanya udah muram-muram semua ini. Jadi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan lagi, minta maaf ya biar kalau dia celah bahasa agak dewasa nih, bukan di bawah kan. Orgasme kita sore ini. Kira-kira apa mau sampaikan lagi? Kalau sudah orgasme tenang tidur kita. Bukan itu tadi Pak. Oh ya sudah. Kita dari ngomong terus dia kan. Bisa ngerokok, saya sebentar lagi kami mau kencing deh ya. Oke. Yang bermasalah sholat kayaknya ini Pak, dari kawan-kawan ini berusaha dulu Pak ya. Biar kita ini terkesan damai ya Pak. Aman pacak kita sholat berapa Pak? Saya pamit dulu mau kencing. Oh ya. Ada lagi kesibukan dan sebagainya. Kami terima kasih atas partisipasinya dan telah berkontribusi terhadap keinginan bahwa Bogor Raya Bidama yang rusak diganti. Ini sangat kami apresiasi. Nah, jadi selama kita diskusi, kalau ada kata-kata yang sering singgung, itu lumrah. Saya pribadi mohon maaf dan atas nama lembaga hukum kami minta maaf. Itu saja. Saya rasa kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Deteksi TV kalian yang masih setia pada channel kami, saat ini jam menunjukkan pukul 15:45. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kata sepakat ditemukan setelah dialog adik-adik yang mengatasnamakan dari Cipayung. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini. Yang pertama, yaitu kerusakan yang terjadi saat pasca unjuk rasa pada tanggal 1 September beberapa hari yang lalu, itu akan diperbaiki menggunakan dana pribadi anggota DPRD Kabupaten Oku, dan ini sudah disepakati. Yang kedua, bahwasanya pada saatnya nanti adik-adik ini minta agar dikawal, disampaikan kepada DPR RI bahwa dengan tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan. Dan itu pun kata sepakat bahwasanya kalau situasi dan kondisi sudah baik dan sudah aman, DPRD Kabupaten Oku akan mengajak perwakilan daripada adik-adik ini untuk ke Jakarta menyampaikan tuntutan yang diinginkan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, usai sudah apa yang disampaikan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, unjuk rasa damai dengan dialog, dengan mereka berdialog di lesehan terjadi. Dan satu yang membanggakan hati, mengapa di saat waktu azan asar adik-adik mahasiswa ini mengajak semua stakeholder yang ada di sini, baik dari kepolisian maupun anggota DPR, untuk sama-sama berjamaah, sholat berjamaah masuk kami, dan ini pun sudah dilakukan, belum pernah terjadi. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah, dialog yang boleh dikatakan agak sedikit awal, namun dengan insya Allah semuanya akan dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Kaden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat siang.